Pertama, saya siapin 1 ekor ayam yang sudah dicuci bersih, lalu ini mau direbus. Nah, jadi mengeringkan air yang ada di sisa ayamnya tersebut ya teman-teman, sampai ayamnya empuk. Nah, ini sudah matang, airnya masih bersisa sedikit, nggak apa-apa. Lanjut, saya siapin bahan-bahan lainnya, yaitu cabai 5 buah, lalu bawang putih 5 buah, dan bawang merah 15 siung. Lalu saya juga gunain bawang bombay setengah siung aja. Ini saya iris-iris, tapi irisnya agak tebal. Nah, saya iris-iris seperti ini teman-teman. Lalu setelah saya iris-iris, saya pisah-pisahkan seperti ini teman-teman, agar dia itu nggak menyatu. Lalu saya panaskan minyak goreng dan saya goreng semua bahan-bahan yang di piring oranye ini ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk, saya goreng sampai empuk. Setelah empuk, saya angkat dan saya giling halus ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas, boleh tambahkan ya cabenya, karena ini saya makan bareng anak-anak, jadi cabenya sedikit aja. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, seperti ini. Lalu saya masukkan lagi ke minyak panas yang sisa tadi. Nah, saya aduk-aduk lagi sampai matang ya bumbu-bumbunya itu ya teman-teman. Lalu saya masukkan air 100 ml, tapi masuknya bertahap dulu ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk lagi. Setelah rata baru saya masukkan ayamnya semuanya ya teman-teman. Lanjut, saya aduk lagi ayamnya supaya kecampur semuanya dengan bumbu-bumbu yang udah saya tumis tadi. Setelah ayamnya tercampur rata dengan bumbu, saya masukkan santan 1 bungkus yang ukuran 65 ml, lalu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh. Saya masukkan juga kecap manis 2 sendok makan atau sesuai selera teman-teman. Setelah itu saya aduk-aduk sampai semuanya itu rata ya teman-teman, sampai kecap manisnya dan bumbu kaldunya itu tercampur rata dengan ayamnya. Nah, ini api kecil dulu teman-teman. Lalu saya tutup sedikit supaya lebih meresap ke ayamnya tersebut, dan setelah itu saya buka, saya tambahkan garam sejumput. Lanjut saya aduk-aduk lagi sampai rata lagi, kira-kira garamnya udah tercampur rata dengan ayamnya. Lalu saya masukkan bawang bombay ya teman-teman, ini yang paling terakhir masuknya setelah semua bahan-bahan yang lainnya. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai bawang bombaynya itu rata dan sedikit layu. Nah, jadi jangan sampai terlalu layu ya teman-teman. Setelah rata, saya matikan kompor dan saya dinginkan. Setelah itu saya pindahkan ke piring saji. Nah, jadi ini udah selesai teman-teman, tinggal disantap ditambahkan nasi hangat, rasanya udah maknyus banget ya teman-teman. Pertama, saya siapin ikan tongkol 8 buah atau setengah kilo. Ini sudah saya cuci bersih. Lalu saya kasih garam setengah sendok teh. Lalu saya lumuri semua ikan tongkolnya itu dan saya diamkan lebih kurang 20 menit. Lanjut, saya siapin tahu 6 potong. Tahu ini saya potong serong teman-teman. Jadi satu tahu ini menjadi 4 bagian ya. Nah, ini sudah saya potong semuanya teman-teman. Sekarang saya lanjut untuk menggoreng tahu dan juga ikan tongkolnya. Di sini saya sudah panaskan minyak goreng. Yang pertama saya goreng adalah tahunya dulu ya teman-teman. Saya goreng tahunya sampai berkulit seperti ini teman-teman. Setelah itu baru saya angkat dan saya tiriskan ya. Lanjut menggoreng tahu yang sisanya. Jadi semuanya saya goreng tahunya ya teman-teman, karena nggak bisa satu kali, jadi 2 tahap.
Setelah selesai menggoreng tahu semuanya, saya taburi minyaknya dengan tepung terigu teman-teman, karena saya mau menggoreng ikan tongkolnya. Nah, jadi karena ikan tongkolnya itu ada air, jadi takut meletup-letup, jadi saya kasih tepung terigu supaya letupannya itu berkurang gitu. Ini saya goreng sampai kering seperti ini, tapi nggak terlalu kering juga ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya ya teman-teman, ikan tongkolnya dan juga tahunya sudah saya goreng. Lanjut saya siapin bahan lainnya, yaitu bawang merah 7 siung, lalu bawang putih 3 siung, kemiri 3 buah, jahe 1 ruas, kencur sejempol atau boleh lebih, ketumbar bubuk 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh. Lalu saya masukkan ke kuali yang sudah saya isi minyak goreng. Nah, ini saya tumis dulu sedikit ya teman-teman, bumbu-bumbu ini sampai keluar aroma wangi dan semua tercampur rata. Lalu saya masukkan daun salam 4 lembar, serai 1 batang, lalu saya aduk-aduk lagi sampai wangi lagi. Lalu saya masukkan santan. Nah, ini santannya santan kelapa yang saya beli di pasar teman-teman, setengah kilo. Saya saring supaya ampas-ampasnya nggak masuk semuanya. Setelah itu saya aduk-aduk santannya ini supaya kecampur dengan bumbu-bumbu yang saya tumis tadi ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan cabai keriting secukupnya, garam secukupnya, gula 1/4 sendok teh, kaldu jamur secukupnya. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai rata teman-teman. Setelah rata saya masukkan tahu semuanya, lalu saya aduk-aduk lagi sedikit. Lanjut saya masukkan ikan tongkolnya teman-teman. Nah, semuanya ini saya aduk-aduk juga sampai semuanya itu terkena oleh airnya ini ya teman-teman, kuahnya ini ya. Setelah mendidih, saya aduk-aduk lagi sedikit supaya santannya itu tidak menggumpal. Kalau teman-teman suka cabai, boleh ditambahkan cabainya teman-teman, karena ini sekedarnya aja karena saya makan bareng anak-anak. Kalau teman-teman mau bikin, saran saya cabainya itu lebih baik diiris supaya lebih meresap ke kuahnya ya teman-teman. Pertama, memisahkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama ada jahe 1 ruas, lalu yang kedua kemiri 4 biji, selanjutnya bawang merah 10 siung, bawang putih 4 siung, lalu ada ketumbar 1 sendok makan, selanjutnya ada kunyit 2 ruas, lalu serai 2 batang, daun jeruk 4 lembar, dan lengkuas 1 ruas yang udah digeprek, tomat 2 buah, daun bawang 2 batang, dan yang terakhir yaitu ikan tongkol 500 gram atau setengah kilo. Selanjutnya Mami panaskan minyak goreng. Saatnya menggoreng tongkol yang sudah dimarinasi dengan garam sebelumnya. Agar nggak meletup-letup, Mami kasih taburan tepung terigu di ikannya tersebut. Setelah menggoreng tongkol, saatnya untuk menumis. Sebelumnya pastikan minyak gorengnya sedikit aja ya, cukup untuk menumis, jangan sampai berlebih. Dan setelah itu masukkan semua bahan-bahan yang udah disiapin tadi, kecuali tomat dan daun bawang ya. Lalu diaduk-aduk lagi agar nggak lengket dan juga matangnya merata. Dan setelah itu kita masukkan santan sebanyak setengah kilo, atau kalau misalnya ikannya banyak bisa ditambahkan air sedikit lagi. Setelah santan masuk, jangan lupa kita aduk-aduk lagi seperti ini. Lanjut, ditambahkan penyedap dan juga garam dan aduk-aduk lagi sampai kira-kira semua bahan-bahannya itu rata, dan saatnya memasukkan tongkol. Nah, setelah ikannya masuk, jangan lupa terus diaduk-aduk agar santan-santannya itu nggak menggumpal ya. Nah, kira-kira santannya itu udah nggak menggumpal lagi dan daun mulai menyusut, lalu masukkan tomat dan juga daun bawangnya. Dan diaduk-aduk lagi sampai kira-kira udah tercampur rata. Dan kalau udah selesai, saatnya matikan kompor dan diangkat. Teman-teman, ketemu
Pertama, Mami siapkan dulu wajannya, lalu masukkan bahan-bahan seperti bawang merah 8 siung, bawang putih 4 siung, kemiri 4 buah, kunyit 2 ruas, lengkuas 1 ruas, ketumbar 2 sendok makan, merica 1 sendok teh, daun salam 4 lembar, lengkuas 1 ruas yang udah digeprek dan juga serai 1 buah udah digeprek. Nah, setelah itu nyalakan kompornya. Lalu wajan tersebut Mami kasih dulu minyak sedikit untuk menumisnya. Nah, ini Mami tumis dulu sampai kecium bau wangi. Nah, tumis-tumis terus agar nggak lengket dan matangnya merata. Setelah rata dan kecium bau wangi, Mami masukkan santan setengah kilo. Jadi ini Mami bukan gunakan santan instan ya teman-teman, jadi Mami gunakan santan kelapa. Setelah itu diaduk-aduk lagi hingga rata dan lalu masukkan ayam yang udah dicuci dan dibersihkan. Di sini ayamnya 1 ekor ya teman-teman, jadi karena ayamnya banyak Mami tambahkan sedikit air lagi ke santannya itu supaya ayamnya itu terbenam semuanya, lalu tambahkan sedikit garam. Setelah itu diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai semuanya itu matang, tapi aduk-aduknya hati-hati ya, dan jangan lupa tes rasanya kalau misalnya garamnya cukup atau enggak. Nah, setelah sekitar 25 menit ayamnya itu udah matang dan bisa kita salin dan bisa disantap.